Halo Kanda. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bisa bertatapan langsung dengan kakakku ini. Sekarang lagi di Gorontalo Kanda? Iya, dia di Gorontalo. Oke. Lagi ada urusan keluarga. Bagaimana keadaan di sana Kanda? Terupdate Alhamdulillah hari ini. baik. Saya Baik. dengar katanya kompleks kurang aman ini di Gorontalo. Kurang aman. Iya, Zona merah. Zona zona merah. merah ya. Oke. Ya, terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah bergabung. Eh, Saat ini saya sudah terhubung dengan Kanda Nuryadin Hulukati yang merupakan pendiri atau founder dari Pataka Sulteng. Jadi Pataka itu adalah akronim dari Pusat Studi Kajian dan Advokasi Rakyat Sulawesi Tengah. Jadi Pataka ini bertempat di Sulawesi Tengah. Karena Corona, Kak Yadin memilih untuk kembali ke kampung dulu untuk menjaga keluarga ya. Iya. Mengamankan diri. Iya, iya. Oke, jadi diskusi kita Kanda untuk malam hari ini sesuai dengan kesepakatan di awal bahwa tema yang kita angkat adalah konspirasi di balik COVID-19, mitos atau fakta. Oke. Ini volume keempat Kanda. Jadi setiap narasumber itu saya sebut sebagai target. Jadi ini ambil dari filosofi teropong. Jadi teropong itu dia di dua dua lensa itu, lensa yang kiri itu saya sebagai host dan lensa sebelah kanan itu sebagai target atau narasumber. Ya, jadi ini diskusi sebenarnya berangkat dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Jadi selama 3 kali saya live di teropong COVID ini, di program ini, banyak teman-teman itu yang bertanya mengenai konspirasi. Jadi konspirasi ini menjadi topik yang cukup hangat dikonsumsi oleh publik karena berangkat dari data ternyata teori konspirasi atau elit global dan lain sebagainya atau secret society ini ternyata dipercaya hampir 3,5 miliar penduduk dunia. Jadi separuh dari ini penduduk dunia itu mempercayai teori konspirasi dan itu tentunya bukan angka yang sedikit sehingga ini patut untuk kita diskusikan guna mengedukasi kepada publik. Kurang lebih demikian. Jadi Kanda sebelumnya kita saling menyapa dulu barangkali saya mau tanya-tanya sebagai pengantar, saya tanya-tanya dulu terkait kondisi saat ini di Gorontalo. Untuk saat ini Gorontalo ini nyaris menjadi chicken dinner ya. Kemarin cuma setelah satu diumumkan. Jadi gini, case-nya di Gorontalo kemarin jadi provinsi terakhir yang terpapar COVID. Iya. Tapi saya sudah mulai sekitar 2 mingguan, sekitar 2 mingguan seperti itu. Kemudian saya dan teman-teman sempat mengadakan diskusi. Saya bilang, Gorontalo ini bukan tidak dikatakan dengan istilah chicken dinner, hanya saja datanya saja yang belum keluar. Karena kebetulan waktu itu data COVID-19 hasil swab test itu masih terfokus di lab Kemenkes. Itu saja. Di Jakarta berarti. Dan waktu itu informasi yang saya terima dari teman-teman di Palu saja waktu itu kan, menurut keterangan Kadis Kesehatan itu ada sekitar 4.000-an lebih sampel COVID yang belum di swab test. Olehnya saya bilang dengan teman-teman di sini, kita tetap berhati-hati karena biasanya, contohnya kan Sulawesi Tengah kan termasuk 3 daerah terakhir yang diumumkan terpapar COVID. Iya. Setelah satu diumumkan, biasanya itu dilanjut dengan angka yang tidak lagi terkendali. Bisa bahaya juga ya. Iya. Karena keterlambatan keterlambatan hasil swab test.
Iya, kita saja di Sulawesi Tengah ini baru beberapa pekan kemarin itu baru ada ini apa alat swab test di apa namanya di Sulawesi Tengah. Tapi kita juga apresiasi dari upaya pemerintah untuk apa namanya mengadakan itu, karena di beberapa daerah juga di timur Indonesia ini masih banyak yang tidak punya ini alat swab test. Jadi beberapa wilayah, iya. Karena beberapa kali juga kita ini sempat berdebat soal ini apa namanya penerbangan domestik yang diberhentikan, kemudian di stop sementara. Terus bagaimana kira-kira untuk apa namanya sampel swab test itu mau dikirim ke ini apa namanya ke Makassar? Tidak mungkin mau pakai bis, ini butuh 1 hari 1 malam. Iya, ya. Jadi Kak, apa namanya? Karena tema kita mengenai konspirasi, apa namanya? Saya ingin minta mungkin pandangan, kalau istilah kita di cabang di HMI itu bacaan langit Kakanda Nuryadin mengenai COVID-19 ini. Karena memang begini, apa ya? Kalau banyak orang berspekulasi, ini bukan sebuah kebetulan. Artinya bukan kebetulan terjadi, tapi semacam ada grand design dari apa namanya negara-negara luar atau negara-negara apa namanya adidaya semacam Amerika atau Cina yang negara komunis tapi semi kapitalis, atau bahkan sudah bisa disebut negara kapital karena luar biasa apa namanya produk-produknya sudah bisa menguasai dunia. Kemudian ini apa namanya berkaitan dengan mungkin Anda sudah pernah sudah beberapa kali baca mengenai ini apa namanya berita yang mengabarkan bahwa Bill Gates itu pernah menyampaikan soal memprediksi soal corona itu akan mewabah menjadi pandemi di dunia. Nah, sekaitan dengan itu beberapa apa namanya peneliti juga di tahun 2018 dari Washington pernah berkunjung ke Institut Virologi Cina, itu pernah menyampaikan bahwa Washington itu akan menjadi negara yang terancam ketika ada virus yang bocor dari Institut Virologi. Nah, saya juga berkesimpulan bahwa itu adalah apa ya, semacam ada unsur kesengajaan. Karena yang pertama, dia sudah pernah menyampaikan, yang kedua, 2 tahun berikutnya itu terjadi. Sehingga banyak yang beranggapan bahwa ini ada apa ya, perang dagang tetapi menggunakan senjata biologi yang katanya dari Cina. Ya, mungkin kan beri pencerahan sedikit ke teman-teman semua yang sudah menonton saat ini terkait dengan apa namanya konspirasi yang beredar di publik saat ini. Oke, silakan. Jadi kan? saya mulai standing saya dari satu pernyataan sederhana. Bagi saya sebenarnya bahwa kalau ditanya apakah ada kemungkinan di satu fenomena terdapat sebuah hitunglah kegiatan konspirasi, bagi saya itu mungkin saja. Dalam bahasa hukum kita, KUHAP kita itu permufakatan. Iya. Tapi menurut hemat saya, spekulasi tentang bahwa COVID ini merupakan hasil dari konspirasi, bagi saya, menurut hemat saya itu kurang bijak. Ada alasan-alasan yang menurut saya kenapa kurang bijak. Kenapa? Karena di tengah ikhtiar kita bersama, untuk mencoba memerangi virus ini, narasi-narasi yang dikeluarkan oleh public figure kita justru membuat masyarakat jadi bingung. Ya. Membuat masyarakat bingung. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin katakan bahwa konspirasi di banyak literatur sebagai tesis dia tidak ada masalah. Konspirasi sebagai tesis itu tidak bisa disalahkan dan tidak bisa dibenarkan. Sebagai keyakinan orang pun, kalau ada orang berkeyakinan bahwa ada konspirasi di balik COVID ini, itu tidak bisa kita salahkan.
Tapi yang jadi catatannya adalah ketika dia jadi konsumsi publik. Itu yang jadi soal. Yang kemudian jadi soal baru. Nah, sebenarnya menurut saya, kenapa orang di Indonesia tiba-tiba latah dengan teori konspirasi yang kira-kira bisa kita katakan buat kita jadi heboh begitu ya? Alasan saya sederhana karena di zaman postmodernis seperti ini, setiap orang, setiap individu itu punya kemampuan untuk membangun narasi sendiri. Sehingga orang bisa berspekulasi apa saja. Tapi yang jadi masalah adalah, apakah ini benar atau tidak? Itu yang harus kita telah baik-baik. Kenapa? Contoh seperti tadi kasusnya, case-nya Bill Gates. Bill Gates 2 tahun ya, 2 tahun sebelum ini dia sudah pernah memprediksi. Tapi saya tadi ya sekitar sebelum mau buka puasa seperti saya coba cari browsing tentang pernyataannya Bill Gates. Bill Gates hanya katakan bahwa kemungkinan akan ada. Dia tidak katakan bahwa sudah pasti ada. Kemungkinan saja ya. Dia bicara hanya tentang kemungkinan. Itu hasil browsing saya dari situs web Amerika tentang apa namanya? Kalau di kita itu seperti lembaga anti hoax, kira-kira seperti itu. Seperti web anti hoax. Nah, maksud saya jangan sampai informasi yang kita terima di hari ini itu merupakan apa namanya? Hasil dari modifikasi informasi. Itu juga yang harus kita catat. Jangan sampai hasil informasi hari ini yang beredar merupakan modifikasi informasi. Contoh saja, kalau tidak salah, kita ambil contoh lain, misalnya, case-nya pernyataan mantan Menteri Kesehatan kita, Ibu Siti Fadila Supari. Memang benar, Ibu Siti Fadila Supari itu mengatakan bahwa kesehatan itu merupakan kunci atau jalan masuk terhadap keamanan nasional. Tetapi dia tidak pernah bilang bahwa pernyataan yang hari ini beredar tentang yang di grup-grup WA itu terhadap bahwa Siti Fadila Supari sudah memprediksikan ini dan semacamnya, itu tidak seperti itu. Ada banyak informasi yang dimodifikasi. Olehnya menurut saya, menurut hemat saya, perlu ada apa namanya? Perlu ada balancing informasi. Olehnya saya bersyukur sebenarnya acara-acara seperti ini, kegiatan-kegiatan seperti sebenarnya teori konspirasi ini apa? Kita mulai dari situ dulu statementnya. Kan begitu? Iya. Kita tiba-tiba jadi latah, bahkan ada joke seperti ini. Kok ini katanya diskursusnya bahwa ini elit global. Tapi yang diskusikan malah tukang becak. Saya tidak bilang bahwa mereka tidak bisa diskusikan. Iya. Artinya, mungkinkah jika ini, pertanyaan kan begini, mungkinkah jika ini didesain oleh elit global, mungkinkah ini informasinya bisa bocor, bisa ditangkap oleh masyarakat awam. Kan begitu. Jadi menurut saya ada seperti cara berpikir yang paradoks, ada definisi yang paradoks. Kira-kira begitu pengantar saya. Dalam bentuk tesis dan keyakinan itu tidak ada masalah. Konspirasi ini tidak ada masalah, teori konspirasi. Kita tidak bisa salahkan dan tidak bisa dibenarkan. Tapi ketika dia kemungkinan
lemparkan ke publik, kemudian dipaksakan orang, dipaksakan orang untuk menerima, publik menerima, apalagi publik kita yang dengan literasinya rendah, itu membuat orang tidak patuh terhadap tidak patuh terhadap himbauan-himbauan pemerintah untuk memerangi COVID. Nah, itu yang jadi soal. Ikhtiar tenaga medis kita itu seperti tidak ada gunanya lagi. Kira-kira begitu pengantar dari saya. Oke. Ya, jadi ini kita masuk ke ke Indonesia dulu saat ini. Jadi beberapa hari terakhir ini kita melihat hiruk-pikuk teman-teman membahas soal konspirasi ini. Saya pikir semakin ini meningkat, sehingga karena dengan teori-teori konspirasi ini menciptakan paranoid dalam konstruksi berpikir anak muda, sehingga mereka menganggap bahwa mereka menyimpulkan bahwa COVID-19 ini adalah bagian dari perang dagang antara Amerika dan Cina. Karena mungkin Amerika merasa tersaingi, kemudian Cina juga beranggapan demikian, sehingga mereka memilih untuk perang secara biologi. Artinya kalau dalam kacamata kayak Adin sendiri, kira-kira itu seperti apa untuk kita bisa sama-sama meluruskan, kita menilik kembali soal apa benar tidaknya soal yang demikian tadi yang saya sebutkan itu, yang saya utarakan terkait dengan China dan Amerika. Sebenarnya begini, catatan saya sebenarnya bisa saja orang berspekulasi, sah-sah saja orang berspekulasi bahwa COVID ini merupakan hasil konspirasi dari atau hasil atau efek dari perang dagang. Itu sah-sah saja. Hanya saja saya termasuk orang yang menghimbau kalau tokoh-tokoh publik mau menyampaikan itu di publik, maka disertakan dengan argumentasi dan logika yang utuh. Jangan cuma argumentasi tanpa memberikan logika. Jangan sampai karena menurut saya dari beberapa percakapan para tokoh, termasuk public figure kita, artis lah dan lain sebagainya, justru menurut saya semakin menunjukkan bahwa teori konspirasi ini ada cara berpikir yang paradoks. Misalnya beberapa minggu yang lalu kita dihebohkan dengan diskusi oleh kita dihebohkan oleh diskusi tentang tentang teori konspirasi yang mengatakan bahwa memang COVID ini hanya teori konspirasi oleh public figure kita. Tetapi di satu sisi logikanya dia justru menyarankan kita taat kepada WHO. Di narasi yang lain public figure kita justru bilang bahwa ya kita tidak perlu percaya WHO karena WHO merupakan bagian dari elit global. Ini kan ada dua sisi cara berpikir yang bertentangan. Di satu sisi kita diminta publik diedukasi dalam tanda kutip, publik diedukasi untuk tidak percaya WHO, sementara di satu sisi publik juga diedukasi dengan hal-hal yang justru publik tahu bahwa itu adalah PSBB itu kan anjuran WHO. Itu yang masalahnya. Kemudian yang perlu kita cari tahu, kenapa bisa jadi seperti ini? Kenapa kemudian
tiba-tiba public discourse kita gaduh dengan hal ini. Itu sebenarnya yang perlu kita telah jauh. Menurut saya, mau teori konspirasi ini ada atau tidak ada, yang pasti di depan kita faktanya sudah ada ribuan orang, saudara-saudara sebangsa kita yang meninggal, yang mati. Itu faktanya. Bahkan tercatat per hari ini mungkin sudah jutaan barangkali untuk seluruh dunia. Yes. Jutaan. Olehnya yang perlu kita telah, kenapa bisa ini? Kenapa public discourse kita tiba-tiba heboh dengan teori konspirasi? Seharusnya itu yang perlu kita telaah. Maksud saya begini, kalau apakah kegaduhan hari ini yang terjadi itu, apakah tidak ada hubungannya dengan kondisi kepercayaan publik terhadap kekuasaan yang semakin hari memang semakin menurun? Iya, iya. Rakyat tidak lagi tidak lagi percaya terhadap apapun yang statement publik yang dikeluarkan oleh negara. Iya. Apalagi sekarang kan lagi heboh kan, lagi viral kan, Indonesia terserah kan dari teman-teman tenaga medis. Ya. Jadi melihat itu bagaimana Kanda? Itulah yang saya katakan tadi. Sebenarnya dari sisi tesis, orang mau di negara demokrasi seperti Indonesia ini, orang mau, jangankan orang percaya bahwa COVID ini konspirasi, orang mau percaya ada Tuhan atau tidak ada Tuhan saja itu terserah dia. Ya, namanya ruang agnostik, yang jadi soal adalah ketika itu dilemparkan di publik tanpa argumentasi yang utuh. Nah, itu yang jadi soal. Yeah. Sehingga ya jangan heran kalau para dokter kita sampai tadi malam saya lihat di Twitter itu heboh dengan tagar Indonesia terserah. Iya. Justru menyusahkan kita, menyusahkan ikhtiar negara kita untuk sama-sama memerangi COVID-19 ini. Padahal maksud saya begini, coba kita mau sedikit melompat lagi cara kita melihat teori konspirasi ini. Yeah. Dari semua diskursus publik tentang teori konspirasi, intinya menurut saya hanya satu. Iya. Apa itu kan? Intinya adalah masyarakat tidak boleh panik. Iya. Inti dari seluruh diskursus publik terhadap COVID-19 ini hanya satu. Mereka yang percaya teori konspirasi ingin bahwa masyarakat ini tidak perlu panik, biasa saja. Jadi begini Kanda, ini menarik juga, ada narasi yang dibuang ke publik bahwa begini. Kenapa konspirasi? Kenapa mereka ini menjadi narasi konspirasi ini menjadi sebuah ketakutan terhadap publik? Karena saat ini mereka menganggap bahwa yang dimaksud dengan konspirasi antara COVID-19 ini adalah pembersihan massal manusia di abad 21. Ya. Nah, ini juga ngeri-ngeri sedap ini kan. Itu fakta yang paradoks menurut saya. Ya, itu. Coba lihat, saya ingin jelaskan itu. Di satu sisi, kaum yang percaya ada teori konspirasi katakan bahwa ini ada upaya depopulasi. Iya. Mereduksi populasi manusia kan? Iya. Ada upaya depopulasi, olehnya kita diarahkan untuk di rumah saja. Sekarang pertanyaannya, faktanya per hari ini, angka kelahiran sejak ditetapkannya PSBB itu justru meningkat. Ini kan fakta yang paradoks. Iya. Angka kehamilan justru meningkat. Lantas apa yang mau didepopulasi? Sama saja ya? Saya ini termasuk orang yang yakin bahwa alam ini punya caranya sendiri untuk mengatur keseimbangannya. Iya. Termasuk gempa bumi dan lain sebagainya. Mungkin sama barangkali. Iya. Bagian dari
cara alam untuk apa namanya, menyeimbangkan kembali ekosistem. Yes. Yeah. Jadi menurut saya, ayolah, kalau itu di ranah keyakinan ya tidak masalah. Tapi kalau dia disampaikan di ruang publik hanya untuk, ingat ya, saya ingin katakan bahwa kalau dia disampaikan di ruang publik, teori konspirasi itu disampaikan di ruang publik hanya untuk sekedar meneguhkan bahwa kita dalam keadaan baik-baik saja, maka tidak perlu pakai teori konspirasi. Tidak perlu pakai logika konspirasi. Kalau hanya untuk sekedar kita bilang mau bilang bahwa kondisi kita ini baik-baik saja. Pertanyaannya kan itu, emangnya satu-satunya jalan untuk membuat kita tidak panik ini harus mengutarakan konsepsi tentang teori konspirasi? Kan tidak. Ada banyak cara yang bisa digunakan agar agar masyarakat kita tetap tenang. Ya. Saya justru berpikir begini, jangan-jangan yang selama ini terek-terek konspirasi, ya mereka bagian dari konspirasi itu sendiri. Karena mereka tahu ya. Halo? Menurut saya bukan tidak pantas, tapi tidak bijaksana. Kurang bijaksana di tengah upaya semua orang untuk memerangi COVID-19 ini. Kurang bijaksana. Halo? Halo? Ya, ini karena kita bicara. Ya, bagaimana kan? Bisa diulangi. Iya, maksud saya statement yang 10 detik yang lalu. Soalnya tadi buffering. Statement saya 10 detik yang lalu ya. Saya ingin bilang, saya ulangi ya. Saya ulangi. Teori konspirasi ini menurut saya khusus untuk COVID-19 ini justru ada banyak logika atau narasi-narasi yang paradoks. Misalnya seperti tadi, ada depopulasi. Tapi justru faktanya, di Indonesia saja, PSBB justru memicu angka kelahiran. Angka kehamilan yang tinggi. Ya, saya ingin katakan, begini. Kalau ini disebut teori konspirasi, pandemi ini disebut teori konspirasi, saya justru berpikir, jangan-jangan mereka bagian dari konspirasi. Kenapa? Karena mereka tahu ya. Sederhana, mereka tahu, dan gara-gara pernyataan itu seluruh rakyat kita ini jadi gaduh. Upaya bersama untuk melawan COVID seperti tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Olehnya saya katakan bahwa kalau orang mau berkeyakinan bahwa ada teori konspirasi, ya sah-sah saja. Tapi tolong bijaksana kalau kalau itu semua disampaikan di ruang publik. Kenapa? Apalagi itu disampaikan oleh maksud saya oleh tokoh-tokoh publik kita. Tokoh-tokoh ya. Influencer lebih tepatnya barangkali ya. Karena dia punya banyak followers banyak ini. Semacam Genrix dan lain-lain sebagainya yang masih percaya tentang teori konspirasi di balik COVID-19 ini. Jadi sekaitan juga dengan itu, Kanda, kondisi bangsa hari ini, bangsa kita Indonesia ya, saat ini kan ya lagi bisa dibilang gaduh ya antara tagar yang tadi saya sebutkan bahwa Indonesia terserah dan lain sebagainya, itu itu menyita ini perhatian dari jutaan pasang mata halayak publik. Jadi sebenarnya apa yang terjadi saat ini di negara kita sehingga PSBB itu kembali dilonggarkan, kemudian
tenaga-tenaga asing masih bebas masuk ke Indonesia tanpa tanpa memenuhi SOP dan lain sebagainya. Dan masih banyak sebenarnya hal-hal yang mengganjal sehingga ruang kritik itu akan terus kita gaungkan. Jadi melihat dari itu Kanda, dari kacamata Kanda sendiri seperti apa? Saya sebenarnya gini, tadi kan saya di awal di segmen sebelumnya kan saya ingin katakan begini. Sebenarnya yang harus kita telaah adalah apa sebenarnya menyebabkan publik kita tiba-tiba lata terhadap teori konspirasi tentang COVID ini ya. Saya katakan tadi bahwa ini bisa saja diakibatkan oleh tingkat kepercayaan publik kita terhadap kekuasaan itu menurun drastis di kondisi pandemi seperti ini. Entah faktornya apa, itu lain soal. Tapi faktanya bahwa pemerintah hari ini seperti kehilangan wibawanya. Kita bisa lihat faktanya di banyak media. Olehnya sebenarnya begini. Olehnya saya ingin katakan bahwa kalau pemerintah kita tegas, sebenarnya yang butuh ini ketegasan. Kalau mau bersikap, ambil sikap itu dengan konsekuensinya. Saya dengan teman-teman di Pusat Kajian Advokasi Rakyat Sulawesi Tengah melihat bahwa pemerintah kita seperti ingin mengambil kebijakan tapi tidak mau mengambil konsekuensinya. Contoh PSBB-nya. Iya. Di banyak daerah PSBB itu diambil oleh daerah masing-masing. Tapi penyertaan social safety net-nya amburadul. Di titik itulah saya bilang negara ini seperti mau ambil sebuah keputusan tapi tidak mau ambil efeknya. Konsekuensi, ya. Mau ambil konsekuensinya. Padahal di undang-undang kekarantinaan itu jangankan manusia, hewan ternak saja itu dijamin makannya, dijamin kehidupannya. Itu yang saya mau katakan. Sehingga jangan salahkan masyarakat kalau kemudian pemerintah seperti kehilangan wibawa di tengah-tengah pandemi. Masyarakat diminta stay di dalam rumah, tapi di satu sisi masyarakat juga butuh makan. Itu kan pertanyaan yang terus diulang-ulang. Kan begitu. Tapi oke lah, kita hitung bahwa kondisinya sudah seperti ini. Kaum kalau bahasa teman-teman itu, ya di kalangan masyarakat intelektual kita tahu bahwa kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Lantas apakah kita akan berdiam diri di kondisi seperti ini? Hitunglah kita tahu begini. Hitunglah kita sudah sadar bahwa kondisi keuangan kita tidak sementara baik-baik saja. Tapi apakah kemudian dengan kondisi ini kemudian kita berdiam diri? Tidak. Justru karena kita dalam kondisi seperti ini, maka solidaritas adalah kunci utama. Bukan kita ribut dengan soal teori konspirasi A, B, C, dan D-nya. Yang seharusnya kita gaungkan, yang seharusnya digaungkan oleh tokoh-tokoh publik kita adalah bagaimana kita membangun solidaritas. Seperti kalau kita baca tulisannya Harari dan Zizek itu, mereka bilang, ya mau tidak mau, masyarakat dunia harus sudah memikirkan tentang konsepsi global solidarity. Ya, misalnya teman-teman di Jogja sudah mulai dengan solidaritas pangan Jogja, kira-kira begitu. Iya. Kenapa tidak gerakan-gerakan itu yang kita gaungkan di publik? Kita malah terjebak di perdebatan ini. Yang masih ini, apa namanya? Iya. Perdebatan khayalan sebenarnya barangkali ya. Iya, maksud saya tidak penting. Iya. Perdebatan teman-teman tidak penting. Jadi beberapa kali juga saya live juga saya sampaikan sebenarnya begini, banyak teman-teman bertanya apa pandangan soal konspirasi kan? Saya acap kali sampaikan bahwa konspirasi ini sebenarnya tidak ada
faedahnya untuk ini apa namanya untuk kita saat ini di tengah pandemi. Karena memang meskipun benar konspirasi, tapi kalau bicara COVID-19, dampak dari konspirasi itu bisa membahayakan kita. Yang pertama menciptakan mengubah psikis kita, bisa mempengaruhi psikis kita sehingga menjadi menciptakan paranoid dalam pikiran sehingga kita down dan akhirnya imunitas melemah dan terserang corona. Nah itu kan bahaya. Nah jadi sehingga ya itu menurut saya begitu saya sampaikan. Saya coba tambahkan ya. Jadi publik hari ini tuh seperti latah dengan kata konspirasi. Sementara orang yang atau tokoh-tokoh publik yang hari ini bicara tentang teori konspirasi itu tidak menjelaskan apa sebenarnya yang disebut teori konspirasi. Sehingga maksud saya masyarakat kita cenderung memahami konspirasi itu seperti upaya menghubungkan satu case dengan case yang lain. Kan begitu? Coba kalau kita mau bicara teori misalnya dan itu disebut misalnya kita sebut saja ya Ramsey teori itu dikatakan bahwa manusia itu punya kecenderungan untuk menghubungkan satu informasi dengan informasi yang lain. Itu sampai membentuk pola. Kemudian informasi yang dianggap tidak penting itu dibuang. Itu kan? Nah pertanyaannya, kecenderungan manusia ini untuk menghubungkan sesuatu kegiatan sesuatu dengan case yang lain itu kadang tidak berdasarkan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi kita di zaman seperti di awal saya katakan tadi bahwa di era postmodernis seperti ini, setiap orang itu punya kemampuan untuk membangun narasi masing-masing dan sulit untuk kita kendalikan. Kita tidak tahu apakah yang dihubungkan ini fakta atau hoax. Itulah yang saya maksudkan tadi, perlu kebijaksanaan dari public figure kita untuk bicara tentang hal ini. Itu dari saya. Oke. Melihat hari ini Indonesia di tengah pandemi, kalau melihat dari sisi politisnya, karena melihat posisi kita, standing posisi bangsa hari ini di tengah pandemi, di tengah perhelatan antara Amerika dan Cina ini, standing posisi Indonesia sebenarnya di mana dan orientasi pembangunan ekonomi ke depan ini seperti apa? Saya begini, jelas bahwa kita tahulah pandangan saya kan. Kalau saya ditanya, ya kita kembali di sikap luar negerinya Soekarno, kita bebas aktif. Bebas aktif ya. Bebas aktif. Kita tidak memihak kita tidak cenderung memihak ke. Ini kan kita bicara dalam kerangka ideal ya. Kalau kita bicara dalam kerangka ideal, menurut saya kembalilah ke pesan Bung Karno. Kembalilah kepada pesan Bung Karno bahwa politik luar negeri kita adalah politik bebas aktif. Sehingga kita tidak terjebak di dua blok ini. Kita ingin jadi negara mandiri, dan itu merupakan amanat undang-undang. Kan, saya pernah di satu diskusi dengan teman-teman, ada teman-teman dari Fakultas Hukum kalau nggak salah itu teman waktu pertemuan di BEMS Indonesia waktu tahun 2009-an. Teman-teman kita begini waktu itu di diskusi kita bilang, bayangkan konstitusi kita itu sudah menjamin konstitusi kita ini konstitusi terbaik. Kenapa tidak on the track saja? Apa sih yang membuat bangsa ini seolah mau on the track saja susah? Karena kalau ya bahasa kita sehari-hari di Palu, kalau terlalu banyak gerakan tambahan bahaya.
Ya, ya. Di politik terlalu banyak gerakan tambahan, negara ini bisa hancur. Ya, ya, ya. Saja kita kembali ke falsafah politik luar negeri kita, bebas aktif, Ya. tidak berpihak kepada Amerika, tidak juga berpihak kepada Cina. Silakan kita on the track, karena kita ingin, generasi kita ingin bahwa Indonesia ini kalau perlu 1000 tahun lagi ada. Tidak seperti prediksi-prediksi banyak, kira-kira ya paling lama 30 tahun lagi. Ya, banyak juga yang berspekulasi begini, Kanda. Ini khususnya untuk orang-orang tua kita di di pelosok-pelosok, apalagi mereka itu juga yang pernah terlibat dalam perlawanan terhadap agresi militer Belanda dulu, kemudian berperang juga dengan Jepang. Mereka menganggap bahwa begini, Indonesia ini hanya bisa bertahan sampai 100 tahun. Itu ada dan banyak, Kanda. Bukan cuma bukan cuma beberapa orang, dan bahkan banyak, beberapa kali saya temukan orang-orang yang seperti itu. Mereka sering menyampaikan bahwa Indonesia ini hanya bisa bertahan sampai 100 tahun. Selebihnya akan akan pecah. Itu bagaimana kira-kira kaitannya, korelasinya dengan konspirasi itu, dengan keadaan kita, keadaan bangsa hari ini. Jangan-jangan yang dibilang Prabowo itu 2030 benar. Ya. Saya sebenarnya begini, narasi-narasi tentang bahwa yang Indonesia ini tinggal 2030 hancur atau 100 tahun, itu saya di ruang-ruang dialektika, spekulasi dialektika seperti itu biasa saja. Tapi kita itu berharap bahwa bangsa ini kalau perlu 1000 tahun, ya kenapa kita harus berpikir 100 tahun? Iya. Kan gitu. Tapi ini juga harus menjadi bahan pertimbangan kita. Kenapa bisa narasi-narasi ini bebas berkeliaran atau bebas sekali tanpa kita bisa lihat bahwa narasi ini seperti tidak ada lawan. Saya bingung. Kadang berpikir bahwa kok narasi-narasi seperti ini tidak ada pihak-pihak yang secara sadar mencoba melawan narasi ini atau tidak memproteksi ya. Seharusnya kan narasi-narasi seperti ini oleh intelektual kita dilawan, jangan dibiarkan. Kenapa? Karena kalau ini kalau yang kalau anak-anak yang pernah baca buku tentang propaganda Nazi kan, bisa dikatakan bahwa kalau kebohongan itu diulang-ulang, maka satu saat itu bisa dianggap kebenaran. Iya. Dan di era-era post-truth seperti ini, itu sangat mungkin. Mungkin. Seharusnya ada gerakan yang sadar dari semua pihak bahwa kalau kita ingin negara ini bertahan, maka satu-satunya jalan adalah kita merawat kebinekaan bangsa kita, merawat kebinekaan cara berpikir kita. Jangan justru narasi-narasi, menurut saya narasi-narasi yang tidak membangun itu justru dibiarkan berkeliaran di ruang publik, bisa bahaya. Ya, sekarang mungkin ada yang ingin Kanda sampaikan terkait kondisi politik kita saat ini di Indonesia, mengenai keputusan-keputusan presiden yang sebenarnya ada yang amburadul menurut saya juga, termasuk pelonggaran PSBB ini juga kan amburadul sampai lahirnya hashtag Indonesia terserah. Itu sebenarnya bagaimana menurut hemat Kanda terkait kondisi kita saat ini yang mengenai kebijakan pemerintah? Saya begini, Dinda, saya mencoba berpikir di kondisi-kondisi pandemi seperti ini, saya mencoba untuk begini, stoplah politisasi dulu. Ini seharusnya jadi momentum kita momentum bangsa kita untuk mengintrospeksi diri.
kita ini bangsa termasuk bangsa yang gandrung politik tapi anti sains. Kita lebih mendahulukan politisnya daripada sainsnya. Iya, iya. Ya, mau contoh yang nyata terpampang di muka kita itu bagaimana ketika Fakultas Kedokteran FKM UI ya kalau tidak salah mengeluarkan datanya, justru pemerintah seperti anggap remeh. Iya. Padahal menurut saya sikap yang perlu diambil itu persis sama seperti pernyataannya JK. JK bilang begini, kunci paling utama kita untuk memenangkan pertarungan kita dengan COVID ini adalah para saintis dan para dokter. Iya, iya. Ini membuka mata kita, kondisi pandemi ini sebenarnya membuka mata kita untuk sedikit menggeser orientasi kita. Kita ini selama ini disibukkan oleh politik terus. Seperti kehidupan kita ini semua dipolitisir. Iya, semua dipolitisir. Sudah minim sains. Ya. Itu faktanya. Iya, padahal, betul. Ya, itu faktanya. Coba lihat. Padahal potensi para saintis kita tidak kalah dengan luar negeri. Contoh saja, Pindad itu kan PT Pindad kita kan baru-baru mengeluarkan alat untuk pernapasan itu. Itu kan hasil penelitian dia lebih murah. Dia harganya sekitar 10 jutaan. Nah, bagaimana kalau itu kita kembangkan? Jadi saya lebih sepakat ketika kita pakai pola pikirnya JK. Kalau harus memilih cara pikir JK. JK bilang ulang-ulang bahwa kunci utama kita untuk memenangkan pertarungan ini adalah para saintis dan para dokter. Olehnya support. Negara mau tidak mau harus support. Tapi negara malah memilih import. Ya ini kan agak susah. Ya makanya jangan salahkan dong. Ini adalah faktanya kalau sudah seperti itu jangan salahkan ketika masyarakat, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap apa yang disampaikan oleh pemerintah ke publik itu ya seperti radio rusak. Hari ini masyarakat anggap pemerintah itu radio rusak. Ditahan dalam rumah, masyarakat pilih di luar rumah dengan berbagai macam argumentasi. Ya, kalau dari sisi neuroscience misalnya, kalau kita kaitkan dengan kan, dari sisi neuroscience misalnya, kan begini, amigdala manusia itu didesain untuk mencari pola informasi. Di kondisi informasi yang sudah terlalu kacau seperti ini, masyarakat manusia atau manusia itu memang didesain untuk menemukan polanya sendiri, pola informasi sendiri. Amigdala kita cenderung seperti itu. Iya. Nah, lagi-lagi karena ada dorongan psikologi, kemudian memang manusia diciptakan seperti itu. Ya jangan salahkan kalau teori-teori konspirasi lebih mudah diterima di masyarakat ketimbang informasi-informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Iya. Apalagi begini, sebenarnya kegaduhan ini terjadi di awal sebelum Indonesia ini dinyatakan sebagai zona yang ini terpapar ya, negara yang terpapar. Karena di awal kan sebenarnya ya ada banyak statement dari pemerintah pusat yang saya anggap memang betul-betul tidak mengedukasi masyarakat. Bayangkan saja pemerintah pusat saja itu melalui menterinya menyebutkan bahwa Indonesia ini kan tidak mungkin terpapar virus karena makan nasi kucing. Kemudian yang kedua, Indonesia ini tidak akan terpapar virus. Itu menurut Menteri Kesehatan. Kan ini luar biasa sekali kan
kalimat yang dilontarkan oleh seorang pejabat publik yang notabene bertempat di pusat dan menyampaikan informasi yang betul-betul menurut saya lebih mendidik kita sebagai masyarakat biasa menyampaikan informasi kepada masyarakat yang lain ketimbang pemerintah kita. Karena sekarang kita ini bagaimana ya? Pemerintah menganjurkan kita untuk PSBB. Nah, di sisi lain mereka juga dilema dengan kondisi ini antara gate ekonomi dan gate kesehatan. Sehingga mereka ini pemerintah ini menjadi dilema di posisi itu. Nah, tapi saya malah berkesimpulan kalau premisnya itu konklusinya berarti pemerintah tidak siap dengan kondisi bangsa hari ini. Ya memang kita harus akui bahwa bangsa karena kita terlalu karena memang kehidupan kita ini semua serba dipolitisir. Dari kita bangun tidur sampai kita tutup mata itu semua dipolitisir. Makanya di awal tadi standing saya katakan bahwa ini sebenarnya tadi jadi bahan untuk mengevaluasi diri. Untuk mengevaluasi diri. Ayolah, kita berpolitik itu ada waktunya. Jangan setiap hari kita politik terus yang kita urus. Kita lupa bahwa ada sisi kehidupan lain. Kenapa kita kemudian tidak bahas tentang sains? Kenapa kita tidak bahas tentang misalnya bagaimana negara menjamin kehidupan para saintis, kesejahteraan para saintis, para guru kita. Kan walaupun semua itu diputuskan di arena politik, tapi maksud saya address ke publik kan membuat kita justru jadi bingung. Pemerintah seperti yang diurus hanya politik terus. Kapan sisi yang lain itu maksud saya. Makanya lagi-lagi saya katakan jangan pernah salahkan rakyat kalau lebih percaya teori konspirasi daripada himbauan pemerintah. Iya. Karena memang ada penurunan kualitas kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ada penurunan kualitas kepercayaan publik. Inilah yang mengakibatkan karena otoritas dianggap tidak mewakili, tidak dianggap mewakili kepentingan rakyat. Maka secara alamiah memang cara pikir masyarakat kita akan diarahkan kepada hal-hal yang membuat dia merasa jadi korban. Nah, inilah konspirasi. Cara kerja teori konspirasi itu kan seperti itu. Orang yang percaya teori konspirasi itu akan menganggap dirinya korban. Akan cenderung menganggap dirinya korban. Padahal kalau mau ditanya, ini kan masyarakat tidak cek. Bahkan kalau ditanya, apa itu konspirasi, banyak orang yang tidak tahu. Apa itu konspirasi? Bahkan definisi konspirasi, bahkan banyak yang tidak tahu juga sebenarnya. Definisi konspirasi saja banyak yang tidak tahu. Iya. Padahal sebenarnya kalau mereka memahami definisi konspirasi, sebenarnya apa yang kita lakukan hari ini, saya dengan Kanda ini kan bagian dari konspirasi. Konspirasi kita berdua untuk mengedukasi. Iya. Saya gini. Saya mau coba flashback dengan standing saya di awal. Saya bilangkan begini. Di awal saya katakan bahwa apa sih sebenarnya konspirasi? Konspirasi itu secara tesis memang tidak bisa disalahkan dan tidak bisa dibenarkan. Tetapi harus kita dudukkan dulu. Apa sebenarnya konspirasi? Kan gitu. Kalau kita pakai dua definisi universitas, kamus dari universitas ternama misalnya Oxford dan Cambridge misalnya, kita gunakan dua definisi itu. Kalau Oxford katakan begini, konspirasi adalah sebuah kejadian atau sebuah akibat yang timbul dari hasil konspirasi pihak-pihak tertentu, dan karena itu makanya harus ada pihak yang paling bertanggung jawab atau kelompok yang paling bertanggung jawab. Kelompok yang paling bertanggung jawab ini
itu sering diidentikan dia rahasia, ya, rahasia, kemudian dia, ya itu yang sering tadi di awal dibilang bahwa itu secret society, kemudian dia cenderung punya kekuasaan besar dan lain-lain. Tetapi lagi-lagi menurut Kamus Bahasa Inggris Oxford dikatakan bahwa konspirasi ini adalah sebuah upaya untuk menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Catat ya, kita perlu highlight itu. Ini merupakan sebuah upaya untuk apa namanya, menjelaskan sesuatu yang sulit untuk dijelaskan. Nah, kalau kita pakai definisi dari kamus dari Cambridge misalnya, Cambridge katakan bahwa siapa saja bisa berkonspirasi, tidak mesti yang punya kekuasaan. Iya. Atau apalagi mereka yang secret society. Tidak mesti mereka yang disebut secret society. Saya dan misalnya adik saya, saudara saya bisa saja berkonspirasi. Iya. Kan kita dudukan dulu sampai di situ. Makanya saya bilang jangan sampai kita latah bicara tentang konspirasi, tapi kita tidak paham konsep dasarnya konspirasi itu apa. Kan kebanyakan menurut saya, kebanyakan orang sekarang itu mencomot pendapat dari orang sepotong-sepotong kemudian disatukan hanya sekedar untuk bilang bahwa ini konspirasi. Ya, itu yang jadi soal. Olehnya kadang kita ya ada kan jelas nyata di depan kita ada sisi-sisi logikanya yang paradoks. Di satu sisi kita tidak disuruh percaya WHO, tapi di satu sisi kita disuruh ikut anjuran WHO. Ini kan paradoks. Di satu sisi dibilang bahwa akan ada depopulasi, tapi di satu sisi faktanya PSBB justru meningkatkan jumlah angka kehamilan. Lantas siapa yang mau didepopulasi? Oke. Ya, jadi selaras dengan diskusi atau statement sebelumnya. Jadi begini, ini sebenarnya ada beberapa premis yang berkembang di publik. Yang pertama, konspirasi itu datang dari Cina, ya. Jadi ada upaya Cina untuk menguasai dunia, nah melalui itu tadi coronavirus, ya. Nah ini berkembang. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa Amerika, karena sebelumnya beberapa tentara Amerika itu datang ke daratan Cina, mungkin melakukan apa kegiatannya kemarin, saya lupa itu, dan membawa itu virusnya. Katanya sih begitu. Nah, di sini ada Kak Madi Fundamental, iya, sudah bergabung. Di beberapa sisi saya percaya bahwa, bukan percaya, tapi jadi bagian pengetahuan lah. Iya. Bahwa memang ada ada kelompok-kelompok eksklusif di dunia ini, jangankan di Indonesia saja ada, yang ingin melanggengkan kekuasaan. Tapi di kondisi-kondisi pandemi seperti ini menurut saya itu terlalu beresiko kalau disampaikan ke publik. Coba saya ingin ulang sedikit pernyataan saya tadi di sesi pertama. Coba maksud saya gini, dari semua percakapan publik jika disimpulkan bahwa orang-orang yang percaya yang percaya teori konspirasi itu sebenarnya ujungnya ingin masyarakat tidak terlalu takut, tidak terlalu paranoid, kan gitu. Kalau hanya itu tujuannya, ya tidak perlulah masyarakat dicocoki dengan teori konspirasi, bahkan yang masyarakat awam saja yang tidak paham apa itu teori konspirasi, artinya sudah jadi bahan diskusi tiap hari. Padahal kalau ditanya, apa itu teori konspirasi? Dari mana asalnya? Bagaimana cara kerjanya, mekanisme kerjanya?
Hmm. Banyak orang yang tidak tahu. Terus kalau ada pertanyaan, tidak apa itu bijak, Freemasonry? Apalagi masyarakat kan pasti banyak yang tidak tahu juga. Ya, itu kan makanya saya bilang kalau seperti itu kan, kalau sampai bicara di tingkatan situ kan banyak yang tidak tahu. Bicara sejarahnya saja ya mungkin ya terbatas bacaan ya. Yang dia tahu hanya bahwa ya konspirasi ada namanya secret society dan lain sebagainya. Ya kalau ditanya kapan munculnya, dari mana asalnya, itu kan banyak tidak tahu. Bahkan di Indonesia ini juga kan sebenarnya ada sejarah Freemason yang pernah menguasai Indonesia. Itu di tahun 1706 sampai tahun 19 berapa itu saya lupa. Ada di dalam bukunya itu. Dan itu data itu berangkat dari penelitian dari Prof siapa ya? Prof Paul. Ada bukunya di sini. Di mana itu? Itu beliau itu guru besar ilmu politik di ini, Ohio University, dan dia pernah meneliti soal itu di Indonesia. Dan sebenarnya masyarakat harus ini itu recommended untuk jadi bahan bacaan kepada masyarakat yang masih percaya tentang konspirasi, supaya kita bisa menelaah secara saksama tentang sejarah Indonesia yang pernah dikuasai oleh Freemason. Nah, itulah yang disebut tadi sebagai secret society. Ya, kepada semua teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Silakan. Ini sudah masuk ke season kedua karena 1 jam sebelumnya kita sudah berdiskusi dengan Kak Kanda Nuryadin Hulkati. Teman-teman yang ingin bertanya, silakan disampaikan di kolom pertanyaan berkaitan dengan tema kita, konspirasi di balik COVID-19, mitos atau fakta. Kamadi masih bergabung ini atau tidak ini? Nah, itu saya tuh. Dia memang penikmat teori konspirasi. Iya. Saya termasuk orang yang ya sekedar jadi pengetahuan, baca bukunya. Tapi maksud saya menjadikan itu menjadikan teori konspirasi sebagai alur pikir untuk kita menarik kesimpulan di tengah pandemi, itu yang berbahaya menurut saya. Iya. Itu yang menurut saya tidak bijak lah. Tidak bijak, lagi-lagi saya ingin katakan tidak bijak di tengah upaya kita untuk sama-sama memerangi COVID. Ya, sepertinya Kamadi sudah mulai bersuara. Kita masih menunggu apa kira-kira komentarnya terkait diskusi kita pada malam hari ini. Kepada semua teman-teman yang sudah bergabung, silakan mengirimkan pertanyaan pada narasumber atau target kita. Karena saat ini diskusi kita dengan tema COVID-19, konspirasi di balik COVID-19, mitos atau fakta. Saya lupa tadi sematkan soal ini tema kita. Ini kan gini, saya mau coba sambung ya. Iya. Ini kan orang tidak sadar bahwa konsekuensi dia menganggap bahwa konspirasi itu benar. Seharusnya kalau mau linear cara berpikirnya, bukan hanya COVID yang dia anggap konspirasi. Ya. Bayangkan kalau konsekuensi dari kita yakin benar bahwa konspirasi itu ada, bayangkan bahwa pemanasan global saja harus kita tolak. Ya. Enggak kan? Seharusnya begitu cara pikirnya kan? Iya. Tapi kan kalau ditanya hari ini, ada sebagian orang yang COVID dia percaya sebagai teori konspirasi, tapi kalau pemanasan global dianggap itu bukan konspirasi. Padahal narasi besarnya atau tidak program KB juga kan dah?
Program keluarga berencana ya. Iya. Makanya saya termasuk orang yang tidak percaya bahwa, artinya bukan tidak percaya, tapi kurang yakin, bisa dikatakan kurang yakin bahwa Indonesia ini juga hasil dari konspirasi. Iya. Ya karena program KB kan tidak berhasil. Tapi terus digaungkan. Ada duta-dutanya kan dah? Masih terus digaungkan, dikampanyekan, dan bahkan ada dutanya. Ya, duta genre. Iya. Ya. Saya tahu persis itu karena saya pernah jadi ikut bagian termasuk pendiri PIK mahasiswa Universitas Tadulako dulu. Saya kira pernah jadi ini duta genre. Jadi konselor muda. Iya. Wah, ngeri-ngeri sedap juga aktivis ini kalau sudah jadi duta genre juga ya. Iya. Dulu sudah kan semua lini kuasai. Dulu kan ikut itu ya karena anak-anak itu kan kalau bahasanya anak untat bening-bening. Iya. Ya, anak genre mungkin ada salah satu di antara penonton kita ini. Bukan gender ya, genre. Generasi berencananya BKKBN. Ya, selain itu kan mungkin ada hal-hal yang penting barangkali yang ingin disampaikan kepada teman-teman sekaitan dengan tema kita ini. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa konklusi dari diskusi kita ini sebenarnya adalah mitos ya. Jadi mengenai konspirasi itu sebenarnya jangan kita jadikan sebagai, meskipun ada, tapi jangan kita bangun dalam konstruksi berpikir kita itu sebagai fakta. Karena meskipun dia fakta, tidak ada faedahnya untuk kita hari ini. Karena tidak mungkin dia menyelamatkan kita dari COVID. Karena itu musuh yang tidak nyata. Ya. Mungkin ada kan yang ingin disampaikan? Saya ingin sampaikan begini. Bijak-bijaklah. Maksudnya saya, ya kita yang anak muda ini meminta kepada entah apa mau disebut dia influencer kah atau tokoh publik kah, apa itu terserah. Tapi saya minta bahwa bijak-bijak mengeluarkan statement di kondisi pandemi seperti ini. Iya. Kenapa? Karena hari ini di kondisi seperti ini kita semua dalam keadaan yang serba sulit. Olehnya kualitas pernyataan ke publik itu akan sangat mempengaruhi psikologi publik, sadar dan tidak sadar. Olehnya bijak-bijak. Itu yang pertama yang saya ingin sampaikan. Yang kedua, ini kan karena kita ada di tengah pandemi seperti ini, maka tidak ada jalan lain menurut hemat saya. Menurut hemat saya, tidak ada jalan lain bagi kita selain membangun solidaritas. Ya, kalau kita coba baca tulisannya Harari dan Zizek itu kan, menurut Harari dan Zizek kan bahwa mau tidak mau dunia sudah harus memikirkan bagaimana terciptanya solidaritas global, global solidarity. Itu seharusnya yang ditanamkan, dan itu bukan budaya baru untuk bangsa kita. Itu seharusnya yang jadi catatan semua. Solidaritas itu, gotong royong itu bukan budaya baru. Seharusnya negara kita bisa menangkap peluang itu. Itu yang kadang jadi kegelisahan saya dan teman-teman di Pataka Sulteng. Kenapa kemudian kita sibuk berdebat? Kita ini, masyarakat ini coba ditabrakkan di dua pilihan. Mau sehat atau mau makan. Seolah-olah bahwa tidak ada di antara itu. Pertanyaan, apakah pilihan kita hanya persoalan sehat dan makan? Apakah tidak ada yang bisa menjembatani keduanya? Makanya saya bilang, yang mampu menjembatani keduanya adalah solidaritas kita. Itulah yang harus kita bangun. Itulah yang harus kita pupuk. Iya.
kita gaungkan, kita kampanyekan dan lain sebagainya, kita implementasikan. Itu yang jadi seharusnya jadi fokus kita. Kita sebenarnya harus belajar bagaimana Cina, bagaimana Wuhan keluar dari ancaman COVID. Tidak ada jalan lain yang kita bersolidaritas. Dan itu adalah bukan budaya baru bagi bangsa kita. Budaya kita memang bergotong royong. Apalagi untuk kita yang Muslim, kan? Apalagi kita yang Muslim di bulan-bulan Ramadan seperti ini, kan? Bahkan kan? Kita tidak masuk surga kalau tetangga kita lapar. Itu seharusnya narasi seperti itu seharusnya yang kita gaungkan, daripada kita sibuk berdebat bahwa ini konspirasi atau tidak. Nah, sementara, dan menurut saya juga konspirasi ini sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu urgen di situasi saat ini. Artinya bukan urgensinya tidak, bahkan tidak ada urgensinya. Bukan, ya memang menurut saya memang tidak ada urgensinya kita mau bicara ini konspirasi atau tidak. Yang urgen itu kalau masker tidak ada, dan tenaga medis menyerah. Nah, itu bahaya. Lebih bahaya itu. Sudah muncul tagar Indonesia terserah. Itu yang jadi perhatian kita. Dan sebenarnya kalau teman-teman memahami, teman-teman di luar sana yang masih percaya tentang teori konspirasi dan percaya bahwa COVID-19 adalah bagian dari itu, saya pikir saat ini tenaga medis kita sedang berkonspirasi soal melawan kebijakan pemerintah, karena itu kan persekongkolan mereka. Kasarnya dari konspirasi ini kan persekongkolan, permufakatan. Dan mereka bersepakat untuk melawan pemerintah dengan tagar itu, melawan pelonggaran PSBB. Ya, mungkin demikian barangkali untuk konspirasi yang dimaksud itu. Jadi kalau untuk teman-teman semua yang masih percaya soal konspirasi, ada dua tokoh Freemasonry di dunia ini tapi sudah wafat. Itu yang pertama itu Alexander Hamilton. Yang kedua itu si Benjamin Franklin. Nah, itu kalau teman-teman cari bukunya itu baru the real of conspiration. Itu adalah konspirasi yang sesungguhnya. Dan di sana itu di dua tokoh itu banyak kisah-kisah yang sebenarnya bisa kita petik mengenai teori-teori konspirasi yang dimaksud. Oke, Kanda, barangkali ada lagi tambahan terkait pembahasan kita. Saya tadi mau tambahkan gini. Saya tadi bicara tentang Freemasonry, kemudian Freemason, kemudian bicara tentang secret society. Sebenarnya kan kalau kita mau lihat tengok sejarahnya kan, bahwa abad ke-18 itu Agustin Borel ini kan orang yang pertama mengarang cerita tentang Freemason ini dan Illuminati kan. Ini kan Borel ini kan sudah digugat. Hari ini itu bahkan sudah lama. Pernyataan itu sudah digugat oleh banyak orang. Dia kan gara-gara ketidakinginannya, ketidaksetujuannya terhadap pikirannya Voltaire dan kawan-kawan, filsuf-filsuf radikal pada abad ke-18. Kemudian dia kadang cerita bahwa ada Freemason, ada Illuminati dan lain sebagainya. Kemudian teori itu hari ini juga pernyataan itu sudah banyak dibantah. Sudah banyak penelitian yang bantah itu. Yang lucu. Banyak antitesisnya juga. Sudah banyak. Kan sebenarnya sebenarnya minta maaf ya dengan teman-teman yang non Muslim, tapi faktanya seperti itu. Ada keinginan untuk mengukuhkan kedaulatan, absolutas gereja waktu itu, sehingga filsuf radikal seperti Voltaire dan lain sebagainya itu dibuatkan cerita. Tapi itu kan juga kan ada kaitannya dengan revolusi Prancis, keinginan untuk melakukan revolusi Prancis pada waktu itu. Sehingga narasi itulah dicipta. Narasi itu dicipta, berkembang, jadi
apa namanya, jadi seperti cabang teori sendiri. Iya. Jadi Ini ada yang berkomentar, saya masih yakin konspirasi itu ada, Kakak. Dari Ed Good. Iya. Iya. Di awal tadi kan kalau saya bilang bahwa dan kalau konspirasi itu sebagai tesis, ya tidak salah. Iya. Tidak salah dan tidak ada juga yang membenarkan pendapatnya orang. Orang mau yakin dengan konspirasi, mau yakin bahwa Tuhan itu ada dan tidak ada, itu urusan keyakinan, wilayah keyakinan orang. Kita tidak bisa buat apa-apa. Tidak bisa diintervensi. Tidak bisa. Saya ini orang percaya bahwa urusan keyakinan itu urusan orang per orang. Iya. Hanya saja ketika dia sudah disampaikan di ruang publik, itu yang jadi soal. Itu yang jadi soal. Kapan teori konspirasi itu disampaikan di ruang publik, itu jadi konsumsi publik. Ya, kalau jadi konsumsi publik kan tidak semua orang mampu memahami dengan kualitas literasi yang baik tentang apa itu konspirasi. Bisa saja kalau saya mau radikal bahwa saya makan saja itu berkonspirasi. Konspirasi pikiran saya dan gigi saya misalnya kan, kalau kita mau radikal, kita punya cara berpikir. Kan begitu. Jadi menurut saya kalau itu jadi keyakinan di ruang-ruang keyakinan, saya tidak ada masalah. Ya, bagian kita sama dengan bagian kita yang kau mau pilih agama apa terserah, lakum hak prerogatif individu. Iya. Prerogatif. Iya. Dan kita juga tidak punya hak untuk ini menyesatkan menjustifikasi dia itu sesat ataupun dia itu salah dalam berpikir mengenai konspirasi. Jelas. Iya. Kita cuma berhak memberikan logika. Kalau dalam bahasanya Rocky Gerung dalam filsafatnya, dia bilang kalau kita ini sebagai filsuf hanya punya hak prerogatif untuk memberikan logika berpikir kepada dia supaya lebih rasional kepada orang lain. Urusan keyakinan itu urusan pribadi. Iya. Lakum dinukum waliyadin, kira-kira kalau dalam bahasa Quran. Iya, lakum dinukum waliyadin. Ya, untuk teman-teman yang bergabung mungkin bisa yang punya pertanyaan yang masih mengganjal, yang masih meresahkan, mungkin bisa disampaikan. Ada ketum Ram nih. Ada ya? Ada ketum Ram nih kayaknya. Ada. Oh iya. Mainkan. Ya. Media yang membuat konspirasi. Media. Saya Muhammad Rashid. Media yang membuat konspirasi. Ada pandangan lain kan, mengenai itu? Saya tetap di standing berpikir saya di awal bahwa orang mau percaya bahwa ada konspirasi atau tidak itu urusan pribadi. Tapi tidak ada masalah. Kalau mau bilang bahwa media berkonspirasi, kemudian ada upaya untuk melakukan disinformasi. Sekarang pertanyaannya, spesifiknya apa? Media mana? Yang begitu. Kalau disebutkan media berkonspirasi, media yang mana? Iya. Kayak begitu. Jadi begini, mungkin barangkali yang dimaksud media ini, media pertama yang menyampaikan bahwa ada teori konspirasi di balik COVID-19 ini adalah Fox News yang pernah memberitakan soal itu. Jadi Fox News itu pernah memberitakan soal statement dari Bill Gates, itu yang pertama. Yang kedua pernah
pernah ini memberitakan soal itu petinggi dari ini Amerika Serikat yang berkunjung ke Cina. Kemudian 2 tahun berikutnya itu disampaikan bahwa Washington ini akan terancam oleh sebuah virus yang bocor dari Institut Virologi Wuhan. Katanya begitu. Ini siapa? Muhammad Rizkianto. Ya, untuk itu kepada semua teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Saya minta mungkin barangkali pesan-pesan dari Kak Yadin sebelum kita closing statement di acara kita Teropong COVID-19 volume keempat ini. Mungkin bisa barangkali Kanda memberikan sedikit pesan-pesan kepada teman-teman semua sebelum di closing statement berupa kesimpulan mungkin dari diskusi kita pada teman-teman, mungkin pesan-pesan kepada teman-teman di HMI Cabang Palu atau tidak teman-teman di Pataka Sulteng di Kota Palu atau mungkin HMI Cabang Luwuk dan lain sebagainya atau teman-teman yang sudah bergabung, silakan Kanda. Saya cuma bilang ya anak HMI Cabang Palu tetap puasa. Karena kalau puasa di sekretariat itu bisa bocor. Jadi nuansa saat ini di HMI Cabang Palu sudah berbeda kan? Berbeda. Tapi tetu kalau disediakan sudah bukan cuma 1 mika, sudah lebih dari 3. Saya begini sebagai penutup saya hanya kalau urusan menyimpulkan ya silakanlah teman-teman menyimpulkan. Tapi saya hanya ingin di terakhir ini saya ingin mempertegas standing saya kan. Saya ingin katakan lagi bahwa kalau konspirasi itu tesis maka itu biasa, tidak bisa disalahkan dan tidak bisa dibenarkan. Tapi kalau teori konspirasi kemudian diucapkan ke publik di tengah pandemi itu yang menurut saya tidak bijak. Bukan salah, tapi tidak bijak. Tidak bijak. Karena itu menurut saya yang menghambat upaya kita untuk sama-sama memerangi COVID ini. Itu yang menjadi standing saya di awal. Kemudian saya katakan, setelah menyimpulkan banyak diskursus, banyak informasi dari beberapa media terpercaya, ujungnya dari perdebatan teori konspirasi ini kan sebenarnya mereka tidak ingin masyarakat kita bingung, masyarakat kita paranoid. Betul? Bukan bingung, masyarakat kita tidak paranoid, tidak takut berlebihan. Nah, menurut hemat saya, kalau hanya itu ujungnya, kalau hanya keinginan untuk membuat masyarakat kita tenang, ya tidak perlu kita ucapkan menggunakan teori konspirasi. Ada banyak cara untuk menenangkan. Tidak harus kita berdebat tentang teori konspirasi. Justru karena kita berdebat teori konspirasi, masyarakat kita jadi bingung mau bertindak apa. Kalau masyarakat kita bingung mau bertindak apa, masyarakat jadi tidak terkendali perilakunya, konsekuensinya bisa fatal. Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut saya, yang perlu jadi catatan adalah bagaimana kita membangun solidaritas. Kalau tadi saya sempat mengutip sedikit pendapatnya Zizek dan Harari, bahwa Harari katakan sudah saatnya masyarakat global berpikir tentang global solidarity, arah baru pemikiran umat manusia. Disitulah yang seharusnya kita tangkap peluang itu. Kenapa? Karena menurut saya solidaritas itu bukan hal yang baru bagi bangsa kita. Kita merdeka saja itu diawali dari solidaritas itu. Itu yang seharusnya menurut saya lebih penting itu kita diskusikan
Lebih penting itu kita gaungkan daripada kemudian kita berdebat dengan hal-hal yang menurut saya, menurut kita, menurut banyak orang, teori konspirasi ini juga jauh dari kata ilmiah. Dia sekedar comot pendapat ini digabungkan dengan ini, kemudian dibentuk polanya seolah-olah bahwa ini ada konspirasi, tapi bukti faktualnya kan belum ada. Kalau orang Palu bilang cocologi ya. Nah, kira-kira seperti itu. Cocoklogi. Nah, olehnya saya ingin lanjutkan tadi persoalan solidarity global. Kenapa kemudian tidak kita bicara tentang solidaritas pangan seperti yang dilakukan oleh teman-teman di Jogja? Iya. Sekaligus kita mengurangi beban pemerintah. Ayolah, maksud saya, ya kesampingkan dulu kita bicara politik. Stop kita politisasi ini COVID, kita bicara ke depan bagaimana cara kita sama-sama menghadapi pandemi ini. Bangun kesadaran orang, bangun solidaritas masyarakat, agar supaya ya minimal, apalagi kita yang Islam kan, minimal tetangga kita tidak masuk surga kita, walaupun ibadah kita 1000 tahun, kalau tetangga kita yang ada yang lapar. Kira-kira seperti itu maksud saya. Kenapa tidak peluang itu yang kita tangkap? Itu merupakan budaya kita. Catat ya, itu budaya kita. Seharusnya itu yang kita tangkap sebagai peluang kita untuk sama-sama keluar dari pandemi ini. Itu saja catatan dari saya. Iya. Di sini ada 2 komentar yang menarik dari ketua demisioner Ketua Umum HMI Cabang Luhuk, Ramli. Harari ingin mempertegas tentang liberalisme untuk tetap bertahan. Yang kedua, komentar dari Kamadi, fix mitos. Jadi pembahasan kita ini kesimpulannya adalah fix mitos. Dan terakhir komentar dari masih dengan Ketua Ramli, salah satunya dengan membangun solidaritas global dan pemberdayaan masyarakat atau gotong royong. Nah, itu merupakan budaya kita, karena memang sejak dulu kita itu ada istilahnya tenggang rasa, kemudian gotong royong dan lain sebagainya. Cuma setelah perkembangan teknologi ini ya mungkin kita ini sudah mulai perlahan-lahan menurun gotong royong kita, karena semua ini sudah terlena dengan gadget. Jadi siapa yang tidak tahu bagaimana peranan gadget mempengaruhi aktivitas manusia. Dan ini juga ada komentar dari Muhammad Rizkianto. Apa ini? Kata konspirasi adalah argumentasi bagi orang yang masa bodoh, tidak tahu mengambil hikmah dan pelajarannya dari COVID-19. Maksudnya? Kalau kita ini kan, kita cek juga argumentasinya kan bertentangan dengan paradoks dengan argumentasi dia sebelumnya. Sudah? Dia katakan tadi ini barusan dia katakan bahwa kata konspirasi adalah argumentasi bagi orang yang masa bodoh. Kayak gitu. Tapi di satu sisi dia katakan bahwa media lah yang berkonspirasi. Ini kan ada paradoks cara berpikir bagi mereka yang percaya bahwa konspirasi itu nyata. Boleh didiskusikan tentang kapitalisme dan akhlak. Wah. Coba kasih sedikit kan dah untuk kapitalisme dan akhlak ini. Ini menarik juga ini. Kapitalisme itu dan akhlak itu dua hal yang berbeda. Dimensinya berbeda ya. Individu dan kapitalisme itu urusan bisa dikatakan pilihan. Kalau akhlak itu ya itu urusan individu. Kita tidak punya hak untuk melihat bahwa ini akhlak. Selain Tuhan, saya orang percaya bahwa selain Tuhan tidak ada orang yang berhak menilai akhlak orang lain. Itu urusan dia dengan Tuhan, tidak ada. Tapi kalau kapitalisme itu harus jadi bahan diskusi. Iya. Karena dampak dari kapitalisme juga kan itu bisa dirasakan kan? Makanya saya termasuk orang yang sepakat dengan pernyataannya Ketum Ramli bahwa tidak ada pilihan lain selain menggalakkan solidaritas. Dan ini menurut saya itu sudah setahu saya itu sudah dilakukan di Desa Dolo, Kota Pulu, di Kecamatan Dolo, di Desa Kota Pulu. Wah, luar biasa.
solidaritas global. Ada kades yang inovatif di sana. Oh, jelas. Iya. Kades itu mantan aktivis, Dinda, pasti dia inovatif. Iya, pasti. Jadi saya kabar terakhir yang saya dengar itu di Kota Pulu, Desa Kota Pulu. Ini juga menarik nama desanya ini. Nama desa Kota Pulu kan namanya. Iya. Jadi di sana ada seorang seniman yang saya kenal dan saat ini sudah menjabat sebagai kepala desa. Dan saya percaya seorang seniman itu punya modal atau punya bahan berupa bahan-bahan diskursus, kemudian cara berpikir yang menarik, yang nyentrik menurut saya. Karena coba lihat, kita berkaca dari beberapa seniman atau budayawan kita semacam Sujiwo Tejo dan lain sebagainya, itu dipercaya sangat baik. Dan Plato pernah menyampaikan bahwa pemimpin yang baik itu lahir dari kalangan-kalangan filsuf. Itu pemimpin yang baik. Dan seorang seniman itu pasti punya energi, punya modal filsuf, punya modal sebagai seorang filsuf. Dan saya yakin di bawah kepemimpinan seorang seniman, daerah itu akan pasti baik. Saya justru sedang menunggu statement, leaflet atau flyer yang bicara tentang solidaritas pangan Kota Pulu, Desa Kota Pulu di Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Menurut saya itu satu hal yang sangat cara pikirnya, dan kemudian menurut saya itulah inti yang seharusnya kita gaungkan. Tidak ada kata lain selain kita hadapi bersama, selain kita hadapi sama-sama pandemi ini. Tidak ada solusi lain. Kalau tanpa kerjasama, maka saya termasuk orang yang pesimis kalau tanpa kerjasama. Tapi kalau kita bangun kesadaran untuk bersolidaritas, insya Allah saya yakin bahwa kita ini termasuk bangsa yang sudah terbiasa tertekan, sudah terbiasa berada di posisi-posisi sulit. Olehnya untuk keluar dari masa sulit itu kita sudah terbiasa. Jangan ajari rakyat ini untuk survive, tapi ajari dia bagaimana, kasih jalan dia untuk bagaimana dia bersolidaritas. Kasih dia semangat masyarakat ini untuk segera melakukan solidaritas itu. Itu yang seharusnya jadi catatan kita. Dan itu sudah dilakukan oleh Kades Kota Pulu ya? Jelas, fix itu. Iya. Itu. Oke, di sini ada pesan-pesan dari Adi Setiawan juga. Karena kami di cabang ngobar untuk ngobatin kangen. Berarti yang dikangen ini kayak Adin ya. Karena apa istilahnya, apa namanya kalau di Mabes apa? Mabes 567. Oh, 567 itu filosofi 567 itu apa itu? 567 itu nomor. Kalau 378 kan pasal. Alamat. Ini 567. Alamat Mabes. Oh, alamat Mabes ya. Saya tadi sempat sebelum ini kan diskusi dengan teman-teman saya di sebuah grup WA, saya bilang saya berdoa semoga teman-teman di Mabes 567 puasanya aman dan tentram, tidak ada setannya yang mengganggu kualitas puasa. Iya. Jangan-jangan itu bagian dari konspirasi efek ya. Jadi kan kita ini biasa diskusi soal butterfly effect. Jadi virus dari Wuhan yang mati di Indonesia. Artinya institut virologinya di Wuhan, efeknya di Indonesia yang mati, yang meninggal. Sama dengan butterfly effect. Jadi jangan sampai teman-teman juga berkesimpulan ini adalah bagian dari the conspiration
efeknya, Teori. efek konspirasi. Ya, ini juga ada dari teman dari Muhammad Masien tadi juga, Solidarity Maker, Muncul Afif juga. Afif ini juga mantan ketua komisariat Visip. mantan ketua komisariat Visip. Visip Untan. Saya takut kalau Afif yang sudah bergabung seperti ini, ya yang harus ditanya, lengkapkah puasanya? mungkin dia tidak percaya lagi dengan puasa barangkali. Puasa mungkin bagian dari konspirasi ulama. Aduh, bahaya juga itu. untuk apa namanya, mempertahankan. Bisa bahaya itu kalau kepercayaannya begitu. Konspirasi itu bisa-bisa agama dianggap sebuah konspirasi. Iya. Kalau kau mau, yang sampai orang menganggap bahwa semua yang dianjurkan oleh diwajibkan oleh agama itu adalah bagian dari konspirasi agama itu sendiri. Aduh, bahaya ini. Itu yang jadi soal. Ya, yang pasti ingin saya sampaikan kembali bahwa diskusi kita ini sudah berlangsung kurang lebih 10 menit lagi, 20 menit lagi akan masuk 2 jam kurang lebih diskusi kita. Tidak terasa. Jadi kayak Adin juga sudah menyampaikan pesan-pesan tadi sebelumnya. Sini juga kita menyapa Pak Ketua Rafani. Mungkin barangkali sedang di luar kota Palu, di luar Sulawesi Tengah. Beliau ini saat ini. Beliau sedang berjuang dengan teman-teman PII. Iya. Semoga tetap sehat dan sukses selalu di karirnya. Amin. Ya, mungkin terakhir Kanda barangkali kaitan dengan apa namanya diskusi kita, mungkin ada apa namanya penyampaian terakhir barangkali untuk teman-teman semua, karena kurang lebih sudah 2 jam ini kita melangsungkan diskusi. Nanti untuk semua teman-teman yang ingin yang tidak sempat menonton diskusi kita, ini akan saya unggah di kanal YouTube saya, Bair Samatan di YouTube. Nanti teman-teman bisa saksikan diskusi kita di YouTube saya. Lengkap nanti saya akan upload di sana. Jadi terakhir mungkin Kanda barangkali yang ada yang ingin disampaikan kepada semua teman-teman. Pesan saya, bijak-bijak berkomentar di ruang publik terhadap tentang teori konspirasi. Ada banyak orang di luar kita yang kemampuan literasinya rendah, sadar dan tidak sadar terpengaruh dengan statement kita. Kemudian tetap di rumah, tetap taati anjuran ulama dan umara kita, karena memang tidak ada pilihan bagi kita. Iya. Itu saja kira-kira dari saya. Di Gorontalo hari ini yang kasus COVID sudah berapa Kanda? Ditambah lagi kasusnya tadi kalau tidak salah tambah 1 yang meninggal. Innalillahi. 4 kalau tidak salah 4 atau 5 lagi yang positif. Dan semua itu ada hanya bertetangga kelurahan. Jadi zona kecamatan saya merah. Berarti posisi sekarang tidak bisa kemana-mana nih Kanda? Tidak bisa kemana-mana. Sudah sejak PSBB. Oh begitu ya. Terus kalau di sana penanganan COVID-nya sejauh ini yang Kanda lihat, mungkin barangkali dari aparatnya dalam mencegah aktivitas masyarakat itu seperti apa barangkali? Semacam contohnya kemarin kan ada beberapa kasus yang tidak mengenakan mungkin untuk ditonton karena ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepada masyarakat. Iya. Itu juga yang jadi catatan sebenarnya. Ini kan per hari ini, per besok itu PSBB di Gorontalo itu diperpanjang. Iya. Diperpanjang 2 minggu. Cuma kan ada beberapa catatan yang juga jadi bahan diskusi di WA group di teman-teman yang ada di Gorontalo. Salah satunya adalah tentang distribusi social safety net-nya. Itu saja. Sebenarnya masyarakat kita ini tipikal masyarakat yang taat.
Hanya karena masyarakat kita tidak punya pilihan selain keluar rumah, makanya keluar rumah. Itulah yang saya katakan tadi. Kita tahu kondisi negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kondisi ekonomi kita tidak baik-baik saja. Lantas, apakah ini pilihannya bagi kita kan ada dua. Kita ingin jadikan ini sebagai momentum politik atau akan kita jadikan sebagai momentum kita bersolidaritas. Bagi saya, saatnya ini jadi momentum bagi kita untuk bersolidaritas. Singkirkan dulu perbedaan pandangan politik, singkirkan dulu perbedaan warna atau sikap politik kita. Saatnya kita bersolidaritas, itu kira-kira dari saya. Iya. Oke, terima kasih banyak Anda atas waktunya pada malam hari ini. Sudah cukup banyak pencerahan yang diberikan terkait dengan fenomena atau diskursus yang berkembang di publik kita saat ini di Indonesia mengenai dengan konspirasi. Jadi mungkin kalau untuk kesimpulan dari diskusi kita mengambil kesimpulan bahwa konspirasi itu adalah sekadar mitos yang tidak mesti harus menjadi menjadi bahan yang ini mempengaruhi konstruksi berpikir kita sehingga bisa mengakibatkan paranoid, ketakutan yang berlebihan sehingga kita menganggap bahwa kehidupan kita sedang terancam karena konspirasi itu. Sebenarnya tidak, tapi kehidupan kita terancam karena keras kepala kita sendiri. Karena akibat dari kita tidak mematuhi aturan yang dianjurkan oleh para medis, pemerintah, dan para ahli-ahli lainnya, sehingga itu mengakibatkan kita menciptakan paranoid itu. Sehingga saya berharap juga kepada teman-teman semua untuk tetap stay at home, untuk teman-teman yang bekerja tetap work from home. Mungkin barangkali sudah libur ya, sudah hamin berapa lebaran juga ini. Untuk teman-teman semua, saya ucapkan selamat Hari Buku Nasional, karena hari ini adalah Hari Buku Nasional. Hari Buku. Iya, karena Hari Buku Nasional itu berangkat dari momentum berdirinya Perpustakaan Nasional. Oke, kepada semua teman-teman, kepada Kanda Nuryadin Hulukati, founder Pataka Sultan, terima kasih banyak. Dan saat ini sedang kembali ke kampung halaman untuk menjaga keluarga di sana. Dan tetap semangat Kanda, tetap jaga kesehatan, jaga kebugaran, dan jangan lupa ngopi untuk hari ini. Ya, terakhir pertanyaan Kanda barangkali sebelum saya tutup, buku apa yang dibaca hari ini Kanda? Di buku di momentum. Ya. Saya lebih menghabiskan waktu tadi ini habis. Karena ini suasananya Ramadan, saya baca bukunya Ibnu Taimiyah. Luar biasa. Buku terbitan dari buku lama sih, dari Panji Mas Jakarta. Iya. Jadi buku-buku religi ya? Karena untuk memperbaiki kualitas. Iya. Ya, luar biasa. Jadi perlu saya sampaikan bahwa Kak Yadin juga ini bagian dari pendiri atau founder komunitas backpacker literasi. Jadi Kanda ini banyak ini banyak mewarnai barangkali ya, banyak mewarnai atau menginspirasi anak-anak muda di Kota Palu khususnya, termasuk saya juga bagian dari korban yang pernah diberikan inspirasi yang mutakhir yang luar biasa itu. Ya. Ini barangkali sudah tinggal 5 menit lagi. Instagram akan memberhentikan paksa kita dalam diskusi kita. Ya, jadi Instagram juga ini punya otoritas untuk memberhentikan diskusi yang sangat penting ini. Jangan sampai bilang itu bagian dari konspirasinya Instagram. Itu ini seperti luar biasa juga ya. Bisa mendeteksi ini ya, diskusi-diskusi atau kata-kata yang berbau konspirasi. Ya, mungkin barangkali sekian diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Kanda sudah mengisi Teropong Covid volume 4 dari aspek sosiopolitiknya.
dengan tema konspirasi di balik COVID-19, mitos atau fakta, dan kesimpulannya adalah kita tidak perlu terjebak dalam diskursus konspirasi itu sendiri, karena meskipun itu fakta, tidak begitu urgent untuk kita konsumsi, dan kalaupun dia mitos, kita percaya juga tidak apa-apa, kita tidak percaya juga tidak berdosa, ya. Jadi yang mitos ini hukumnya ini sunnah, ya. Sunnah muakat, ya, ya. Oke, terima kasih Kanda. Demikian, terima kasih kepada semua teman-teman. Tetap jaga jarak, tetap dengar anjuran pemerintah. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap Kanda.